ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Libatkan semua pemangku pendidikan, pengamat, stakeholder, orang tua siswa, kemudian komite sekolah dan sebagainya untuk membicarakan hal ini. Jangan sampai bertentangan dengan kurikulum nasional yang sudah ada. Gagasan Deddy Mulyadi untuk menerapkan pendidikan militer di tingkat SMA dan yang sederajat di Jawa Barat itu menurut saya harus kita kritik. Karena apa? Karena gagasan tersebut tidak tepat. Tentu ada beberapa pertimbangan untuk mengatakan bahwa gagasan tersebut tidak tepat. Pertama, kalau kita cek dari sisi filosofi, kan sebenarnya ada yang berbeda sama sekali antara filosofi pendidikan militer dengan filosofi pendidikan sipil. Kalau di militer kita tahu bahwa doktrin utamanya itu kan adalah bagaimana menyiapkan tentara sebagai aparat pemerintahan di bidang pertahanan gitu ya. Mereka bersiap untuk situasi darurat, perang gitu ya, dan kedaruratan yang lain. Maka kita pahamlah kalau di dalam militer itu kemudian ada doktrin to kill or to be killed. Ya pilihannya hanya membunuh atau dibunuh gitu, menembak atau ditembak gitu ya. Dan itu berbeda sama sekali dengan filosofi pendidikan di sipil, di mana pendidikan itu merupakan sarana untuk membangun kebudayaan, sarana pembudayaan. Di bagian filosofi itu saja sudah berbeda sama sekali. Maka menurut saya ketika ada upaya untuk dalam tanda petik menjadikan model ya pendidikan militer dalam pendidikan sipil, itu sesuatu yang tidak atau bertentangan sama sekali. Kalau kita ingin lihat dari sisi pola relasi kan kelihatan itu berbeda sama sekali. Misalnya ya dalam relasi militer itu kan sudah sangat biasa kita melihat bahwa relasi mereka itu cenderung top down ya, atau vertikal lah, dari atas ke bawah. Dan bahkan dalam lingkungan militer itu kan biasa banget bahwa perintah atasan, perintah yang pejabat yang lebih tinggi itu dianggap sebagai hukum. Dan itu berbeda sama sekali dengan sipil gitu, dimana di sipil itu sangat terbiasa dengan situasi kesetaraan, kemandirian dari sisi pengambilan keputusan moral misalnya, atau partisipasi. Kan biasa sekali di lingkungan sipil itu atasan dibantah, didukung hanya kalau itu benar, tapi ketika gagasan dari atasan itu keliru, itu ditolak. Itu kan suatu yang biasa, dan itu berbeda sama sekali dengan kultur di lingkungan militer. Dari sisi metodologi atau pendekatan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, pendidikan militer kan sama sekali berbeda dengan pendidikan sipil. Misalnya ya dalam hal penggunaan instrumen pendidikan, kan biasa saja kalau di pendidikan militer itu penggunaan instrumen-instrumen fisik, bahkan kekerasan gitu ya. Dan itu berbahaya kalau pola serupa kemudian digunakan di pendidikan sipil. Maka ketika pendidikan militer itu diterapkan di sipil dan kemudian dari sisi pendekatan menggunakan pendekatan kekerasan, itu pasti sangat problematik, karena hasilnya pasti akan berbeda ya antara pendekatan kekerasan dengan pendekatan nir kekerasan. Kalau gagasan utama ini sebenarnya didasari oleh tujuan ingin membangun kedisiplinan di kalangan generasi muda di Jawa Barat, ini tentu saja
bukan sesuatu yang tepat ketika jawaban yang diberikan adalah membangun pendidikan militer atau mengadopsi pendidikan militer di lingkungan pendidikan sipil. Karena apa? Karena pendidikan militer itu juga bukan jaminan bahwa dia akan berhasil membangun kedisiplinan dengan misalnya taat hukum, taat moral, taat etika gitu ya. Maka kalau kita lihat misalnya praktik peradilan militer di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, itu kan kelihatan sekali bahwa militer pun bisa melakukan pelanggaran etik, militer pun bisa melakukan pelanggaran disiplin, militer pun bisa melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Jadi jangan kemudian ada glorifikasi berlebihan seakan-akan pendidikan militer itu model yang bisa membangun kedisiplinan di kalangan generasi muda di Jawa Barat. Kalau kita lihat bagaimana gagasan ini kemudian mengemuka di publik dan kemudian ada potensi untuk diadopsi ya, di dalam kebijakan, ini kan problematik karena sesungguhnya gubernur itu bukan pihak yang paling mengerti segala hal. Aspek participatory atau meaningful participation, partisipasi bermakna, itu kan harus dipenuhi juga ya. Jangan kemudian Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini diposisikan sebagai ahli pendidikan misalnya, atau bahkan ahli segala ahli, ya nggak bisa ya. Kalau dia kemudian secara spontan mengemukakan gagasan dan kemudian gagasan itu berterima, kan itu bukan karena keahlian dia juga gitu di bidang pendidikan misalnya dalam konteks ini, tapi barangkali karena memang subscriber, follower, viewer dari dia yang kebetulan merupakan content creator itu memang tinggi. Seharusnya kan tidak demikian. Untuk urusan-urusan pendidikan, apalagi upaya untuk menerapkan pendidikan militer di lingkungan pendidikan sipil, itu membutuhkan ekspertis, keahlian dari para pakar, dan mereka lah yang mestinya diajak berbicara untuk visibilitas atau kemungkinan gagasan ini diterapkan dan diadopsi di dalam kebijakan.